Halo, ketemu lagi di After School ya. Setelah kemarin kita bahas apa ya Pak Jaka ya? Kita terakhir itu Tadi malam kita bahas hobi. Bahas hobi. Enggak ya tadi kan? malam sih, udah berapa hari yang lalu. Kali ini kita bahas sesuatu yang random lagi. Tapi edisi ini spesial karena biasanya kita diisi oleh 4 sekawan ya. Jaka, Dimu, Daniel, Haikal. Kali ini kita ada Bintang tamu nih. bintang tamu yang Calon ketua YAI. Calon ketua YAI sama calon ketua HIPMI. Oh siap, arahan ya kan. Konkret. Nah, Bapak ini bawa sebuah hal yang gua undang Pak Rangga ya sebenarnya. Itu dalam konteks karena gini ceritanya Pak Jaka. Oke. Baru tadi pagi atau kemarin pagi lah, gue tuh ngelihat sebuah posting properti di Instagram yang menarik banget desainnya. Ya maksudnya lu tahu kan di Instagram properti lucu banyak, tapi poinnya bukan masalah desainnya yang keren dan sebagainya, tapi Enggak kayak yang apa? Mate itu bukan ya? enggak. Oke. Yang menarik di sini malah dia punya konsep bagaimana dalam satu tanah yang sama itu dibangun satu rumah tapi kayak dua, gimana ngejelasinnya ya? Jadi kayak ada dua rumah di dalam dua bangunan di dalam satu rumah. Oke. Terus dia marketinginnya gini men. Iya. Karena kita keluarga besar, pengen punya privasi, tapi tetap dekat. Asik. Anjir gitu. Gua nggak tahu kenapa Itu relate banget sama lo ya. Ya. Enggak, tapi itu relate banget ya sama lo akhirnya. Yo, sebagai orang yang tinggal di Pondok Mertua Indah. Siap. Mantap. Iya kan? Dan kita kan punya banyak temen yang juga masih mondok di Mertua Indah atau di Nyokap Indah, di Bokap Indah gitu. Banyak. Nah, Rangga ini sebenarnya seorang arsitek juga. Lalu juga arsitek muda berbahaya gitu. Dan Jaka kita tahu dia kontraktor sipil gitu ya, yang bisa. Nah, gue pengen ngomong sih gini, emang dibutuhin yang kayak gitu ya, Rang? Maksudnya satu rumah dua bangunan gitu. Itu gimana sih, Rang? Kenapa itu menjadi value marketing? Dan buat gue sendiri, orang-orang yang lagi mondok di Mertua itu apa ya, connect sama gue gitu loh. Iya. Gimana Rang kalau dari lu? Oke. Mantep nih Bang Kelly. Isunya sensitif. Jujur pribadi juga kena nih Bang. Ya kalau dari segi tadi kan kalau bicara arsitek gitu ya atau developer kan pasti mikirnya juga bisnisnya ada gitu ya. Iya. Ya mungkin dari segi marketnya pun generasi sekarang tuh banyak yang ngalamin hal itu gitu ya. Dalam artian kita masih tinggal di bareng sama orang tua karena mungkin baru nikah atau masih mengupayakan punya rumah sendiri gitu ya. Nah, fenomenanya tuh banyak terjadi singgungan yang akhirnya timbul problemnya personil tuh biasanya. Jadi kan kalau kita udah personil maksudnya orang yang tinggal dalam rumah itu. Iya. Secara nggak langsung kan kalau lu udah nikah lu jadi kepala keluarga harusnya dong. Tapi kalau misalkan lu masih tinggal di PMI, berarti kan ada kepala keluarga lain. Nah, itu akhirnya muncul tuh kalau dari segi arsitektur ya kebutuhan ruangnya pun beda gitu. Kebutuhan hidupnya beda. Terus apalagi kalau ngomongin privacy-nya juga beda. Ya secara gamblangnya misalkan kalau rumah sendiri, lu suami istri, lu mau ngapain aja di mana aja juga bebas dong. Asli. Tapi kan kalau di bisa pindah-pindah ya. Guling-guling, Mbak. Tapi kan kalau di PMI lu ada teritori kan? Iya. Nah, ada teritori yang bukan wilayah lu gitu. Teritori itu serem sih itu. Serem Pak. Allahu Akbar. Subhanallah Pak, itu seremnya Pak. Ya itu sesimpel itu gitu misalkan. Itu kalau bicara hal dasar lah, belum lagi kalau misalkan nanti tumbuh kembang anak dan lain-lain. Wah lucu Pak itu Pak. Oke, mungkin gini ya buat yang dengerin, ini bukan persoalan enggak. sinetron yang dimana ya ngerti kan maksud ngerti. baik buruk, tapi kadang-kadang
namanya manusia Pak, suami istri aja beda. Betul. Ya kan? Apalagi dengan extended family yang lain, kita kan cara hidup beda, lifestyle beda, dan seringkali itu bikin kayak ada friksi-friksi kecil ya kan. Iya. Dan semakin lu intens dengan satu grup yang besar atau keluarga besar, lu pasti semakin ingin punya privasi, pengen ngejalanin hidup sesuai dengan gaya lu gitu nggak sih? Iya. Kalau gue ngeliatnya gini ya, budaya juga mungkin ya. Apa namanya, sama tren, budaya dengan tren. Jadi gue nggak tahu ini mulai sejak kapan. Cuman kalau gue ngeliat hari ini tuh PMI itu sebagai produk mertua indah itu sebagai tren yang lagi menyeruak. Salah satunya mungkin hal itu terjadi kalau dari pendapat gue nih ya, kalau dari observasi gue itu karena nilai properti itu tinggi. Iya. Jadi kemampuan punya rumah rada ini ya. Tidak semudah dulu gitu misalnya. Itu satu hal dan akhirnya pilihan yang logis ketika lu mau memiliki teritori tadi sebagai suami istri untuk menjadi mandiri privasi lah ya. Atau privasi, akhirnya pilihannya lebih ke kontrak. Ya. Nah, kontrakan itu pun akhirnya punya keterbatasan. Nih kita bicara soal kita bicara di lingkungan yang kita tahu aja. Mungkin buat kelas apa namanya, ekonomi yang memang tidak menengah atau ke atas, mereka nggak begitu peduli dengan bentuk, dengan isu ini ya, isu jarak, isu atau apapun itu. Cuman kalau udah ngarahnya ke middle class yang kayaknya sangat hype dengan medsos atau apapun itu, akhirnya memiliki mengontrak itu jadi salah satu isu lain. Di mana daerahnya, terus dekat nggak sama tempat kerja, dan pertimbangan dekat nggak dengan mertua itu juga jadi salah satu tentu poin hari ini, maksud gua. Nah, dibanding gua ngontrak, mending gua nabung dulu buat beli rumah. Iya. Itu akhirnya pilihan lain yang jadi opsi lain gitu. Tadi kalau dibanding gua ngontrak, mending gua udah tinggal sama mertua dulu iya, sambil nabung buat beli properti, buat beli rumah sendiri. Dan karena memang tadi gue bilang tadi ya, budaya-budaya populer di medsos segala macam, akhirnya pertimbangan untuk beli properti juga nggak tahu. Yang gue pernah bilang sama lu juga, Kel, logika orang hari ini unik sebenarnya. Misal dia punya duit 300 juta, dia nyari rumahnya yang se-M, gitu, ngerti nggak sih? Karena ada opsi untuk KPR. Yes. Jadi ketika lu punya duit dengan jumlah tertentu, lu akan nyari nilai properti yang jauh di atas itu. Iya. Nggak logiknya dia nggak, gue punya duit segini, gue nyari yang deket-deket itu aja deh. Kadang yang gope misalnya. Nah, yang gope gitu, gue punya 300, ya oke, opsi KPR itu bisa ditempuh. Cuman kadang orang punya duit 300 nyari se-M gitu, yang 3 kali lipat lebih dari jumlah duit yang dia punya, yang akhirnya itu ikut mendorong pengembang untuk jual lebih mahal. Yes. Karena ketika dia banyak pengembang yang tes aja gitu, ngerti nggak sih lo? Ini dari pengalaman pribadi gue yang di awal-awal dulu sebelum kita ketemu itu, gue jadi pengembang juga. Gue ngelihat ada yang kayak gitu, Pak. Jadi, maksudnya ngetes tuh gimana? Ngetes pasar aja. Ada nggak yang mau beli gitu? Nah, misalnya gue buka lahan nih. Sebenarnya gue bisa jual 300 juta. Tapi lu tes di Gope misalnya gitu. Tes di Gope. Gope laku, gue naikin lagi sampai akhirnya harga itu nyampe di level bubble, udah nyampe di level tertinggi. Dan orang masih ada yang beli gitu. Karena ada logika tadi gitu loh. Nah, ini menarik ya. Soal tadi opsi baik ngontrak maupun opsi memiliki rumah dengan KPR, apapun gitu. itu, ya. Nah,
Kan tadi lu bilang orang budget 300 juta, expect rumah 1 M. Iya. Ya kan? Nah, ini balik sebenarnya ke tadi yang obrolan pertama kita soal privasi. Nah, kenapa ekspektasi itu di 1 M? Maksud gue apakah orang mencari ruang tertentu, mencari desain tertentu, atau apa sih ekspektasi orang ketika dia itu loh? Mungkin ekspektasinya menjawab masalahnya dia ya. Kita nggak tahu ya masalahnya apa kan. Kadang akhirnya bukan masalah utama, Pak Rangga, izin gue potong. Mungkin bukan masalah utama yang akhirnya sering diselesaikan lebih dahulu, tapi masalah eksistensial. Paham nggak lo? Maksudnya gimana tuh? Coba biar sama-sama ngerti nih teman-teman yang dengar eksistensial itu gimana? Eksistensi terhadap apa, Pak? Jadi gini, dia beli rumah dengan harga 1 M misalnya di satu lokasi, gue sebut merek aja lah ya, misalnya di Bintaro. Padahal dengan dana yang lebih kecil dari itu, misalnya 700-800, lu bisa dapetin itu di daerah Bojong atau mana gitu. Pamulang lah misalnya. Atau malah lebih besar gitu kadang. Ini misalnya tanah 90, tanah 90 ya Dot ya di sana ya. Tanah 90 gitu. Bangunan 120. Iya. Iya kan? Apa lebih? 2 lantai. Iya, 2 lantai 120 lah ya bangunan ya. Iya. 60 gitu ya. Iya. Bangunan 120, tanah 90 di Bintaro misalnya di tempat yang Gardot ini 1,5 M, 1,6 M gitu misalnya. Dengan duit yang 1 M misalnya, lu bisa dapat di daerah tempat gua gitu misalnya Nusa Indah yang jaraknya nggak jauh dari situ, tapi ini rumah second gitu misalnya. Walaupun ini rumah mungkin bisa langsung ditinggali. Maksud lu gini, prestise gitu. Prestis. Jadi eksistensial tuh maksudnya apa ya? Lebih ke prestis. Gue tinggal di Bintaro, bos. Oke. Jadi dia nggak peduli, dia bukan menjawab masalah tadi soal ruang dan privasi dulu, tapi tinggal di Bintaro itu adalah karena mungkin part of community apa yang kayak gitu-gitu, Pak. Atau juga misalnya juga peer pressure lingkungan kerjanya gitu. Bagus lo geng di sini segala macam, murah lo yang gitu-gitu. Ya mungkin itu keinginan jatuhnya. Ya, bukan kebutuhan. Nah, akhirnya properti hari ini itu bukan menjawab kebutuhan yang privacy atau ruang tadi, tapi bergeraknya ke sana. Betul. Lebih jauh ya. Atau misalnya didesain oleh arsitek terkenal gitu misalnya. Nah, gue jadi tertarik nih dengar obrolan ini misalnya. Apa kemudian kan kalau tadi gue menangkap kesan Jaka melihat banyak orang tuh memilih properti tuh nggak rasional sebenarnya. Dia memilih tuh karena tadi misalnya salah satunya prestise yang kayak gitu kan. Oke. So kalau kita mau ngomong, tapi kalau kita tarik hari ini mungkin itu yang rasional, Pak. Ya enggak lah, rasional tetap rasional dalam arti kebutuhan. No. Maksud gue gini, orang hari ini menganggap mungkin ketika gue beli rumah di Bintaro, maka harga rumah gue akan naik lebih cepat dibanding tempat lain. Jadi kayak maksud gue butuh kayak investasi. Gue nggak ada di dunia properti, gue adalah orang yang juga pengen punya rumah karena kita masih di Mertua Indah. Jadi kalau dari perspektif gue jadi pengen nanya gini sebenarnya. Lalu apa sih tolak ukurnya yang paling masuk akal? Maksud gue dalam konteks ketika lo memilih properti gitu ya. Ya standar luas tanah mah kita semua tahu lah. Tapi maksudnya apakah community di situ penting apa enggak gitu. Terus kan kalau orang sekarang cluster oriented nih, misalnya kayak pengennya satu pintu ya kan. Terus deket rumah sakit, deket sekolah dan sebagainya. Atau apa sih sebenarnya yang rasional gitu loh maksud gue. Kalau lu gimana, Ram? Ya benar, itu semua jadi nilai jual sebenarnya, yang makanya tadi ada value atau harga yang ditetapin sama developer nggak masuk akal bisa dibilang karena ada faktor lain. Kalau menurut gue di luar dari luas lahan dan bangunan aja gitu. Maksud gue di mana batasnya ketika lu itu memilih karena prestis sama memilih karena yang tadi ada faktor-faktor. Kalau menurut gue ya, karena bicara rumah tinggal itu bicara, apalagi ini ngomong rumah pertama ya. Iya rumah pertama. Mungkin banyak faktor lah ya dan banyak perspektif sebenarnya dari background orang-orang yang berbeda-beda juga. Cuma kalau menurut gua rumah tuh ibaratnya apa ya? Rumah tuh ibaratnya apa yang ngelekat di diri lu lah gitu. Asli. Iya sumpah.
harus ngelekat banget sih, dan mungkin saat lu milih rumah dan itu harus ngejawab kebutuhan baik itu physically atau fisik itu ruang ya, ruang misalkan, atau mungkin willingness lu juga, atau mungkin psikologis lu juga, semua hal sih kalau menurut gua. Jadinya mungkin memang rada nggak masuk akal, soalnya ada juga kadang gua tanya orang yang lu ngapa milih rumah di situ? Ya gue pengen aja. Nah itu udah susah tuh Pak. Saat dia jawab dia pengen ya. Kalau itu Bang Jago berarti mungkin. Dia pengen. Terus jalannya ada. Kebetulan duitnya ya, ada. Berarti kan jalannya ada, duitnya ada, walaupun gue atau misalkan KPR atau cash ya, misalkan gue nggak ngerti. Cuman maksud gue ya di saat jalannya ada, opsinya ada, gitu. Ya mungkin dia memilih nempuh berjuang panjang misalkan daripada yang udah selesai sekarang, cuman dapatnya sekian segitu gitu ya. Dia mungkin mikirnya begitu juga kali ya. Jadi susah juga tuh kalau ngomongin parameter, karena itu udah apa ya, maksud saya kalau ngomongin bisnisnya ya mungkin bisa dihitung, bisa diukur gitu ya, tapi kalau ngomongin cara pandang lu pengen guide sesuatu gitu ya, wah itu susah tuh, ada faktor kebutuhan, keinginan yang tadinya mungkin kalau dari segi logik itu harusnya dipisahin, tapi kalau ini nyatu Pak. Keinginan sama kebutuhannya nyatu. Jak, kalau lu gimana Jak memisahkan yang kalau prestis dengan yang ini? Kalau gue lebih gini menawarkan pandangan. Apalagi ngomong rumah pertama ya Pak. Iya. Rumah pertama lu, kalau apalagi di Jawa nih, gue orang Jawa yang Jawa gitu lah ya. Orang Jawa itu rumah pertama itu rumah yang nggak mungkin lu jual. Oke. Jadi kalau bisa tuh rumah ngasilin rumah lagi tanpa lu jual rumah itu. Nah poin gue sebenarnya, gue selalu sama Rangga nih, walaupun kita satu kantor, gue kadang suka beda pendapat. Gue selalu berpendapat ketika lu bisa dapat ukuran tanah yang besar, jangan cari tanah yang kecil. Oke. Jadi poinnya gini Pak, rumah pertama lu ini adalah rumah yang bakal lu ngegedein anak lu. Yes. Bakal udah lu tinggal, insya Allah selamanya di situ. Dalam arti ini rumah yang bakal jadi semangat lu untuk mudah-mudahan insya Allah beli rumah yang selanjutnya. Nah kalau gue berpandangan bahwa rumah pertama itu jauhi dulu dari sisi investasi dalam arti investasi jangka pendek. Karena dia bilang nanti rumah ini bakal naik. Kalau lu mikirnya panjang, maksudnya gue mikir nggak akan jual rumah nih. Ini rumah pertama gue bakal tinggal di sini. Lu nggak akan berpikir soal harga jual ke depannya nantinya. Karena yang lu pikirkan ini rumah dekat nggak dengan sekolah. Itu pertimbangan yang baik sebenarnya. Dekat nggak dengan fasilitas rumah sakit, kesehatan dan kawan-kawan. Dekat nggak dengan jalan tol, akses, dekat nggak dengan fasilitas umum lainnya. Cuman prestis itu bukan pertimbangan yang harus lu kedepankan buat rumah pertama. Buat gue ya, lu misalnya beli daerah yang nggak terkenal ataupun di mana gitu, ya agak pinggir, tapi lu dapet tanah luas. Tanah luas ini kenapa menjadi penting? Karena perkembangan anak mungkin akan jauh lebih bagus di tanah yang lumayan besar, karena gini Pak, ruang bermain, terus si istri juga nanti bisa punya kegiatan, entah nanam, entah apa. Intinya tanah besar itu lebih harus lu pilih dibanding tempat prestis, kecuali kayak teman Gardo tadi mungkin gue pengen aja, nah, itu beda hal. Tapi kalau gue lebih menawarkan rumah pertama itu lu harus kejar ideal buat tumbuh kembang anak, ideal buat. Nah, gue motong di situ. Itu menarik soalnya. Ketika tadi kita ngomongin tumbuh kembang anak, ini sering jadi argumen. Sekolah bagus itu nggak ada di katakanlah gue nggak justify daerah pinggir ya. Maksudnya ada juga sekolah bagus. Maksud gue sekolah bagus nggak cuma di Bintaro aja atau di ya maksudnya gitulah. Tapi maksud gue itu kan sering jadi. Setuju. Ya ngerti kan maksud gue. Setuju. Bahkan dan malah sering kali gini Pak. Tempat yang prestis tadi
sekolah bagus itu lebih terbatas dibanding tempat yang nggak prestis. Gimana tuh misalnya? Ini gue coba ngambil contoh Contoh ya. pribadi aja ya. Rumah gue itu jauh lebih deket sama banyak sekolah dibanding rumahnya Gardot. Taruh, orang-orang nggak tahu rumah lu tuh di sekitaran mana. Iya Pak. Di Nusa Indah, di Ciputat, Oke. yang deket sama sekolah di Tangerang Selatan. Iya. Iya. Gardot juga di Tangerang Selatan, Iya. di Bintaro. Cuman yang deket sama sekolah, yang deket sama Gardot nih, sekolah-sekolahnya mungkin ya memang bagus, cuman range harga sama ininya itu Pak deket Pak, tipis-tipis. Nah kalau di tempat gua ada Wildan. Nih gue nyebut nama merek sekolah, ya sekalian ngasih tahu bahwa sekolahnya keren juga. Yang gue sebut nih sekolah-sekolah bagus ya. Iya. Wildan, Insan Cendikia, Al-Falah. Iya. Gue bisa terus nyebutin sampai 6 atau 7 sekolah. Iya. Dan itu punya range harga yang signifikan, Mbak. Oke. Jadi seringkali malah sekolah di tempat yang prestis tadi itu di situ-situ aja. Coba misalnya Gardot tadi. Kalau di tempat lo apa Dot di Bintaro itu? Saya belum nyari sekolah Pak jujur. Enggak yang lu lewat dah yang kira-kira lo ini. Malah kayaknya nggak pernah terlintas di Ada sih, pasti. cuman, apa ya? Dia belum fokus Pak. Oh, ya, fokus. sebenarnya sih gue belum fokus ke situ juga ya. Iya, wajar. Tapi kalau dicari mungkin nemu juga. Makanya Bisa aja dipertimbangkan sebenarnya, memang benar. kayak contoh tadi yang soal, atau gue balikin ke lu di Cirende. Sekolah bagus di tempat lu 5 aja udah mentok kali. Gue nggak bisa sih ngitungnya. Gue cuma tahu Alfat yang dekat. Gitu kan. Alfat. Iya. Enggak, karena kan teman kita juga ada yang nyari sekolah terus dia bingung kan di daerahnya tuh ada sekolah apa aja yang dia tahu, dia cuma tahu. Ya kita tahu lah siapa kita. Iya. Beda hal ketika misalnya dia datang ke tempat gua bakal bisa nyajiin banyak pilihan dengan jarak 15-20 menit paling jauh gitu. Iya. Dan tanah di wilayah lu kan lebih murah ya dibanding di Cirende. Iya. Ya memang rumah second, Mbak. Cuman tanahnya 120. Ya enggak, maksud gue konteksnya kan tetap wilayah itu kan jadi beda-beda harga tanah tuh kan karena wilayah. Itu karena kan orang selalu betul. merujuknya ke sana. Gitu. Betul. Dan community sih. Ya, bedanya kalau di tempat gua nggak one gate system kayak di tempat Gardot. Nah Terus itu gue juga kenapa ya orang-orang tuh pengen memisahkan diri dari orang lain ya? nggak tahu gua. Nah itu unik sih sebenarnya cara Enggak, pandangnya. gue gini nih, gue kasih gini. Iya. Gue kan, Mungkin buat keamanan bukan? nah gue tahu juga ya, juga mungkin sih. ya. Jadi kayak sekarang tuh unik ya di belakang rumah gue itu di Cirende itu kan daerah Legoso tuh. Ini ngomong cluster Chicago. minded yang lu bilang tadi. Iya. Itu tuh sekarang tuh banyak ini rumah cuma 10 biji banyak di banget satu itu, Pak. ini. Iya. Iya. Terus kayak rumahnya bagus-bagus, Iya, lucu-lucu gitu. lucu-lucu. Iya. Tapi lingkungannya tuh Sebutin- nggak sebutin fit gitu sama aja. rumah Iya, itu sebetulnya, paham, ngerti nggak paham. maksud gue? Iya. Bukan lingkungan yang standar rumahnya tuh kayak di klaster itu, tapi dia one gate system gitu. Jadi kayak apa orang-orang ini pengen apa ya? Pengen hidup di surganya sendiri apa gimana sih maksudnya? Nggak, itu mungkin aja. Cuman di konteks yang lain, misalnya sekarang kalau misalnya kita bicara dengan ini pasti ujungnya harga ya, Pak ya. Enggak, bukan. Maksud gue kalau harga paham, tapi gue paham bahwa itu punya harga yang lebih karena ada Enggak, maksud gue dengan harga yang misalnya dapat di tempat itu, dia nyari ke tempat Gardot tuh mungkin nemu. Tapi ini beda konteks lagi sih ceritanya. Kita harus fokus ke titik yang ini dulu. ya maksud gue lebih ke gini loh. Iya. Kenapa sih kan gini bahwa harga klaster tuh lebih tinggi para enggak? Gitu kan biasanya ya umumnya ya. Iya. Nah pertanyaannya kenapa sih kalau pengalaman kalian nih, lu di kontraktor, dia di arsitektur gitu ya, orang tuh prefer itu. Maksud gue itu loh, itu kan yang karena para pengembang tahu orang prefer itu, Iya. harga up kan? Harga up. Nah pertanyaannya why gitu maksud gue. Nggak tahu ya. Kenapa jadi orang milih itu gitu? Iya, kenapa orang pengen Cluster. community dan cluster yang lebih ya gitu. Ya lebih safe aja mungkin mikirnya Pak. Safe ya. Kalau ya kebanyakan klaster jualannya itu Pak. Dia kenapa one gate ya karena lebih bisa kedata Pak orang masuk keluar kompleknya. Gitu aja.
Sesimpel itu. Mungkin itu jadi punya privacy yang lebih lagi ya. Oke. Berarti privasinya tuh secara community gitu ya. Iya, mungkin itu ya. Ya dia ekstensi dia di community itu ya. Ya. Orang makin soliter ya, Pak. Parah sih menurut gua hari ini. Makin individual. Makin individual, parah. Kalau menurut saya mah iya, Pak. Soalnya kayak gini, tadi kita awalnya ngomongin rumah karena kita pengen punya privasi dari keluarga yang sifatnya lebih kecil kan, unit yang lebih kecil. Nah sekarang dikembangin ke lebih luas. Iya, gue cuma pengen komunitas ini. Iya, gue nggak mau orang-orang di sekelilingnya. Betul. Karena gini Pak Rangga, gue percaya keamanan tuh satu. Betul. Tapi gue tuh sering denger banget komentar kayak gini. Oh kalau di perumahan ini mah orang kampung sering lewat ya. Punten ya, ngerti nggak maksud gue? Paham. Fenomena itu sering tuh. Bener nggak? Ada nggak sih komen-komen kayak gitu? Ada. Jadi kayak pengen ya udah gue cuma sama sejenis gitu kan. Iya. sih. Jadi mereka punya kasta sebenarnya ya. Agak-agak gitu nggak sih? Maksud gue kayak ya kalau di sini mah anak gue ntar main sama orang kampung. Mungkin ada pikiran gitu juga. Ada yang nggak bisa dipungkiri. Cuman kita nggak pernah diomongin aja, tapi ada. Iya kan? Itu balik ke gengsi itu tadi, Pak. Bini gue sih ngomong gitu. Gengsi itu, Pak. Contoh kan maksud gue. Iya. Dan nggak bisa dipungkirin itu dimakan, Pak, sama orang-orang dimakan itu, Pak. Nggak diwujudin, Pak. Tapi ada harga. Iya, dan di konteks lain juga kayak misalnya apa ya? Gue nggak tahu ya, itu udah nanti lari lagi kita ngomongin soal tumbuh kembang anak dalam sisi psikis ya. Cuman poin yang pengen gue iniin soliter tadi, bahwa orang sekarang itu udah suka di kotak-kotak mereka sendiri. Nah kalau gue jujur emang orangnya nggak suka bersosialisasi gila-gilaan gitu. Jadi gue malah kotaknya jauh lebih kecil lagi kalau bisa, ya rumah gue aja gitu. Nah, kalau di klaster yang model kayak tadi, ini karena klasternya, ini kayak lu cerita tadi lah ya, ini rumah baru semua. Berarti orang yang pindah situ gak ada yang kenal satu sama lain. Nah, keinginan mereka untuk punya community itu masih gede gitu, Pak. Ada. Walaupun ya kasta, kita lagi bicara kasta ya. Kasta. Kalau gue udah jauh. Gengsi sih sebenarnya bukan kasta sih. Kalau gue udah jauh lagi ngerambah ke sisi selanjutnya, gue kalau bisa nggak usah kenalan sama tetangga gue gitu. Kalau gue mungkin lebih ke gini ya. Ini soal gini, dari komentar misalnya main sama anak kampung ya. Iya. Kan gini, gue ngelihat maksudnya. Anjing main sama anak kampung. Iya, maksud gue kayak gini loh. Anak kampungnya Kemang gimana, Pak? Wah, nggak akan disebut anak kampung, Pak. Sebenarnya bini gue dan gue nggak ngomong per se main sama anak kampung, cuman maksudnya ketakutan tentang nanti ada orang nggak jelas, dia diajak kemana terus nanti itu security lebih enggak, jadi lebih ke sana, bukan kayak nanti kena pengaruh kampung, enggak, sama sekali bukan itu, tapi nggak, security. Yang gue bicarakan yang kedua itu, yang gue bicarakan. Enggak, berarti gue nggak di situ. Gue sama istri gue nggak di situ. Bahwa gini, karena kan gini, ini kan kelas menengah ini punya mindset, Pak, punya mindset mendidik anak gimana, terus sekolah yang bagus gimana, ya kan, terus community yang oke tuh kayak apa. Tapi ya. emang itu reality yang ada hari ini dengan observasi sesempit yang lu bayangin atau gue nggak bisa generalisir ya. Yeah. Tapi maksud gue itu, gue menyaksikan adalah potongan-potongan realitas itu. Gue nggak bisa bilang semua orang kayak gitu, enggak. Tapi maksudnya kayak gini. Jadi mereka tuh mau protecting the way of life-nya mereka supaya nggak terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana yang mereka mungkin anggap ngerti nggak sih maksud gue? Enggak kita banget. Nah semacam itulah, kayak maksudnya kalau dulu enggak gue banget. Gue merasa dulu misalnya model-model rumah gue kan dulu di Kerawang, Pak Rangga. Iya. Itu kan modelnya rumah-rumah rempet gitu ya, terus nggak perumahan gitu. Jadi kayak lu sama gue sama sebenarnya, main di rel kereta api kan lu dulu. Iya, main di rel kereta api, nangkep belut di sawah. Sama. Dan orang kaya sama orang yang nyampur, kurang kaya ataupun yang miskin itu agak ngeblend kan? Agak cair lah. Nah sekarang kayaknya agak makin ini, Pak Rangga, agak makin. Ya apalagi kalau di daerah dia.
Di daerah Bintaro tempatnya Gardot ini, kampung sama perumahan dia dibatasi sama tembok tinggi. Oh iya itu ya. BSD juga gitu. Ya sama. Iya. BSD Bintaro tuh. Ya itu balik gitu. ke klaster itu tadi, Pak. Iya. Pengelompokan klaster kan gunanya biar itu apa? Ya ada keterbatasan, ada zona batas yang jelas gitu loh. Iya. Ya itu juga yang bikin value, Pak, bikin naik land value. Setuju. Cuman lu tau Eric Fromm nggak sih? Tahu kan? Yang dia berpendapat bahwa manusia itu dengan dorongan komersialisme ataupun kapitalis. Itu tahun 1960 kalau nggak salah tuh orang ya. Dengan makin pesatnya dorongan komersialisme, nantinya orang itu bakal kecetak jadi dua. Yang satu arahnya lebih ke kepemilikan, yang satu jadi being tuh keberadaan, yang satu lagi kepemilikan. Nah kepemilikan tuh dia lebih ke itu tadi dorongan diskursusnya materialisme komersial gitu Pak. Jadi ya gue mau hidup sama orang-orang yang menurut gue selevel sama gue, terus satu budaya sama gue. Nah kalau being itu dia lebih kepada ya gue mau tinggal dimanapun, ya gue bisa masuk gitu loh intinya. Nah dorongan yang komersialisme itu lebih ke yang milik tadi itu Pak hari ini, dan itu udah terejawantah maksud gue hari ini, bahwa orang-orang itu lebih pertimbangan dia itu dasarnya tadi Pak, berusaha mencari apa namanya lingkungan yang mendorong konsumerismenya dia, mendorong apa ya gue ketika gue punya gaji sekian, gue nunjukin diri gue tuh di level ini gitu. Jadi bukan dia mengada, tapi dia jadi ada karena kepemilikan yang dia punya gitu Pak. Termasuk di properti, jadi udah berkembang lebih jauh lagi gitu Pak. Kalau jadi ya bahasa kampung tadi itu arahnya ke sana. Jadi gue tinggal di klaster yang punya one gate system, yang orang nggak bisa bebas masuk di sini, ya karena gue udah eksklusif. Oke. Gitu. Dua pertanyaan gue. Kalau orang punya keinginan itu salah apa enggak? Kedua, kalau salah, emang salahnya di mana? Bahayanya apa? Salah nggak misalnya orang pengen punya itu tadi, lepas dari kritik terhadap? Ya, kalau gue pribadi nganggep dalam jangka waktu yang panjang jelas mungkin nimbulin masalah karena senjang ya. Kesenjangan itu pasti nanti mengemuka dan tensinya makin tajam, dan mungkin jadi problem yang besar ke depannya kalau itu tidak diatur dengan baik. Ya contoh misalnya kayak hari ini lahan-lahan produktif warga, dan tanda kutip mereka memang nyari makan di sana, sudah beralih jadi perumahan. Udah gitu udah jadi perumahannya ditembok. Warga asli yang tinggal di situ nggak bisa ngakses ke sana. Oh itu sering jadi konflik tuh soal. Nah itu maksud gue. Gerbang ditutup. Itu akhirnya problem itu mengemuka pasti menurut gue. Nggak kayak misalnya di perumahan akses jalan tuh sempat ditutup gitu, tapi sekarang akhirnya dibuka lagi dengan portal gitu. Jadi kayak dari belakang tuh Pak mau ke biasanya kan mereka bisa tembus langsung ke jalan ke tempat utama. dia gitu. Iya. Ini ketutup sama tembok karena protesnya orang-orang perumahan yang keganggu nih. Nggak mau jalur. jalurnya jadi jalur orang kampung lewat gitu. Iya, atau mungkin juga lebih kayak safety. Enggak, jadi kayak ini aja, mimpi community-nya itu kan rumah tuh tempat nesting. Iya. Ketika ada jalur utama gitu kan agak mobil, motor. Benar. Ngerti gak sih? Ini kan ada idealisasi yang kayak gitu kan gitu. Nah sekarang udah diatasi dengan portal, yang penting nggak lewat dari jam 10 malam gitu. Ya kayak gitu. Nah, tapi maksudnya kalau lu itu normal nggak sih orang pengen itu? Pengen apa? Ya pengen yang tadi punya, misahin diri, memisahkan diri, klaster, terus pengen memisahkan diri, pengen punya dunia homogen. Ya homogen gitu. Normal Lepas apa dari enggak? itu bisnis ya,
kita nggak Iya. bicarain itu. Ya kalau bisnis ya bisnis ya, orang dagang mah bebas. Normal apa enggak ya gimana ya? Hak setiap orang itu ya. Iya kalau ngomong hak ya hak. Saat lu tinggal ya lu punya hak buat menggunakan itu kan. Cuman kalau singgungan ya itu tadi kan gimana ya maksudnya? Enggak, preferensi itu tadi kalau menurut si form tadi itu kan karena ada dorongan dari konsumerisme tadi ya Pak, dari komersialisasi, dari komodifikasi. Orang pun punya ide tentang klaster itu karena ada yang mendorong ke sana. Jadi menurut gua problemnya bukan hanya datang dari individu yang memilih untuk hal itu, tapi memang selain regulasi, selain dorongan marketing jualan, regulasinya juga nggak mengatur secara valid tentang hal itu. Iya, bahkan gue kemarin lagi lari pagi sama bini gue. Ini lucu banget. Ngelihat rumah pagar tinggi banget. Iya. Sampai lu nggak bisa ngeliat apa-apa. Lapas. Lu pernah lihat gak yang kayak gitu? Yang Pernah. Ada di Nusa Indah. Banyak Pak. Banyak. Ya. Orang kaya Pak. Maksud gue gini. Jadi orang kaya tuh rumahnya harus kayak lapas. Enggak kayak apa sih, cuman ya kebanyakan mah intinya mah privacy Pak. Dia butuh kebutuhan privasinya mungkin lebih dari kita ya. Ya mungkin mau kimpoy di taman gitu kali ya. Mungkin. Ada hal-hal yang Kita nggak bisa bayangkan nggak gitu. kita pikirin gitu ya. Mungkin dia mau ada, mungkin di dalamnya ada outdoor shower Pak yang luasnya 3x3 gitu, dia bisa bugil-bugilan kan. Jadi pengen nutup tinggi lah. Yoi bos. Iya sih. Ya nggak tahu ya maksudnya. Rumah lu gitu Dat, ntar ada outdoor shower. Agak Pak, nggak tahu Pak. Lu eksibisionis aja namanya. Menarik ya. Ya kalau gua sih baik lagi Pak ke topik tadi. Ruang. Ya kan. Kalau gua ngelihatnya kebutuhan privacy itu penting, kebutuhan Sepakat. teritori itu penting. Sepakat. Ya. Itu memang ada nimbulin gesekan sama orang luar pasti nggak bisa kita iniin lah ya. Cuman seenggaknya ya mana yang lo mau amanin dulu gitu kan. Terus kalau bicara land value juga, wah itu pertimbangannya banyak banget mungkin Pak ya. Iya. Gue pernah nyari rumah juga. Sampai ke Gunung Sindur gue pernah. Sampai ke Cisauk Pak gue pernah. Dan jujur sih kebanyakan gue kecewa karena apa? Harganya gini. Ke daerah yang gue suruh belum pernah anjing lo. Iya daerah situ mau gue lewatin Pak, tahu gitu Iya. maksudnya. Cuman sampai maksudnya hunting lah kayak yang jauhan gitu ya. Misalkan gitu ke Cisauk gitu ada klaster baru rumahnya. Apa yang bikin lu kecewa? Enak ya, baik lagi Pak, harga sama Fasilitas yang dikasih. fasilitas, akses, terus apa ya, nyaman nggak? Lo pasti ngebayangin tai lah anjing harga segini gue. Iya Pak. Iya. Ini di Cisauk Pak, deket sih sama stasiun terminal, oke deket, stasiun sama terminalnya deket. Sama tol? Sama tol, ya masuknya tol BSD juga Iya. ya. BSD juga. BSD pojok gitu ya. BSD pojok. Harganya di situ udah 8,5, 900. Tapi emang rumah baru Pak. Iya. Gua nggak ngulik rumah second dulu ya karena ya kali gua udah ngambil jauh terus masih Second nyari rumah bengak. second. Bengak Gue namanya. keluar duit lagi buat renovasi kan lucu juga ya. Iya. Gue coba ngalahin jauhnya, tes ke situ harganya 850, 820 bahkan ada yang 1 M. Luas tanahnya itu bangunannya bagus sama dia dibikin keren lah pokoknya. Sama kayak rumah-rumah kayak mohon maaf If Habitat misalkan. Oh, iya, Itu kan iya. sama ya daerahnya pelosok tapi dibangunnya bagus. Harganya nggak make sense gitu tapi laku. Itu juga bingung, tapi kalau gua sih ya gua nggak mau gitu. Terus kenapa akhirnya ngerucutnya gua ke wilayah kayak Geraha Bintaro itu, ternyata di Geraha Bintaro juga masih ada rumah-rumah harga 800, 700. Iya. Cuman aksesnya enak, fasilitasnya enak. Lu mau ngapain nih? Berkata lu ngebiarin anak lu lari-lari di luar juga masih Aman. enak gitu ya. Iya. Ya itu, maksudnya kecewanya di situ kok nggak ada yang komparasinya nggak apple to apple gitu. Ternyata emang ada miss di A, miss di B gitu sih. Jadi balik lagi nanti kecocokan ke masing-masing di Lingkungan dan segala macam sih. Iya gitu. Setuju. Nah kalau ngomongin tadi balik lagi ke topik utama gitu misalkan ngomongin rumah konteks tinggal bareng sama Mertoku sama orang tua. Ini serunya di sini adalah kalau menurut gua yaitu tadi ada dual privacy yang masuk ke dalam satu teritori gitu kan. Nah sebenarnya
kena. Itu sebenarnya belum banyak tuh Pak yang dijual. Kebanyakan orang ngelakuin renovasi sendiri sebenarnya mah. Karena mungkin nggak nangkep itu. Jadi yang diomongin Kelly ini yang dari awal developernya itu ngedesain seperti itu masih jarang ya? Masih jarang Pak. Kalaupun ada itu berani banget. Berani banget sebenarnya. Tapi kebutuhannya ada kan? Kita ngomongin ada kebutuhannya malah gila ya. Generasi milenial tuh banyak yang begitu. Karena generasi milenial tuh pasti nyari rumah itu yang maaf. Generasi milenial nyari rumah tuh yang nggak sama kayak ya nggak bisa langsung lah, dia pasti bertahap tuh nyari yang kecil dulu. Lo nggak dulu ya? Terus loh. Nyari yang kecil dulu, terus baru nambah gede, begitulah. Nggak jadi ya? Udah Pak. Lo foto aja lagi podcast. Ini kayaknya yang di rumah langsung ngetek nih. Ngetek Pak. Soalnya ngomongin rumah Pak. Itu kalau udah jodoh gitu Pak. Iya. Nah tadi tuh menarik tuh tadi apa namanya kebutuhan itu ada. Persoalannya sebenarnya seringkali kan ke budget tadi Pak Jaka. Iya. Ke budget itu tadi. Apakah model rumah tadi gitu ya, satu rumah dua bangunan itu solusi nggak sih kalau dari sudut pandang budget gitu? Nah itu tadi. Kalau gue pribadi kan kalau soal ruang, gue selalu referensi gue selalu luas lahan. Ketika lo membagi bangunan itu jadi dua, ya tadi ada wilayah lu, ada teritori suami istri dan teritori orang tua gitu misalnya. Gue selalu intriguing, selalu tertarik ke arah seberapa luas lahan yang lu punya gitu. Itu real sih masalah luas lahan. Nah maksud gue akhirnya ketika lo membagi ruang, apakah ruang itu karena luas lahan yang misalnya kalau yang di konteks lo tuh berapa luas tanahnya? 90? Yang tadi ya? Iya. Gue lupa sih. Tapi kayaknya lebih Pak. Kalau masih cepek gitu masih asik tuh Pak. Kayaknya cepet 20 mungkin. Nah kalau masih cepek 20 tuh masih ayo itu Pak, karena gue bisa ngebayangin ngebagi dua bangunan gitu ya, jadi dua zona, ada zona depan, zona belakang gitu misalnya dibatasin sama taman tengah misalnya gitu, di tanah 120 itu berarti kalau ini bebas nih, kita mau muka 6 panjang 20 itu bagus, muka 8 panjang 15 itu spesial menurut gue pribadi ya. Nah kalau masih tanah 120 tuh masih ayo banget Pak. Tapi kalau luas lahannya lebih kecil dari itu nanti nyambungnya sama ruangan lu juga mengecil. Iya. Iya. Yang kayak pernah lu datengin lah, itu lu buka pintu langsung ketemu sama belakang, buka pintu ketemu dapur, buka pintu. Yang kayak gitu Pak maksud gua. Iya. Ini makanya kemarin kita juga Pak Rangga ini baru bikin desain rumah split level. Split level itu bisa jadi pilihan sebenarnya buat rumah yang split level itu yang kayak gimana ya? Split level tuh coba Pak Rangga jelasin. Soal split level Pak. Split level sih ini aja ada perbedaan tinggi aja gitu dalam satu ruang gitulah ya. Itu sebenarnya buat nandain perbedaan ruang aja. Itu untuk ngakalin muka sempit misalnya Pak. Muka rumah Bapak cuma 5,5 atau 6. Terus Bapak pengen ada ruangan yang lebih ruangannya banyak. Terus Bapak nggak mau kelihatan sempit rumahnya. Nah itu diakali sama split level. Cuman untuk bangun rumah split level itu jujur butuh kos yang agak lebih banyak dibanding bikin rumah yang selevel aja, satu lantai. Ya kita rada salah harga juga kemarin dikit. Ya tapi gitulah intinya. Maksud gua kalau lu mau naik mau bikin penyesuaian seperti itu, adjustment dengan split level, lu harus ngeluarin anggarannya ekstra dengan luas tanah yang kecil. Atau lu akan ngorbanin luas ruangan lu nggak akan bisa besar. Jadi kayak misalnya di tempatnya Pak Rangga di Gera Bintaro, mungkin di tempatnya Pak Rangga ini masih ada yang 120. Masih ada nggak sih Pak? Masih kan? Masih. Tanah 120 tuh enak Pak, mau dia apain tuh? Enak Pak, cuma kalau di situ harganya nggak make sense. Nggak, jangan maksud gua
ya pilihan tanah. Kalau lu masih bisa ngejar tanah 120 gitu ya, kejarlah itu gitu. Dibanding lu nyari-nyari yang di bawah itu gitu 90 ataupun ya gue logika bodoh gue yang kayak waktu gue omongin itu kalau tanah 120 muka 8 lu punya anak 2 gitu misalnya nantinya lu muka 8 panjang 15 lu mau bagi 2 gitu tuh tanah lu warisin gitu muka 4 tuh masih bisa jadi rumah, ngerti gak sih? Ya. Tapi kalau lu beli tanah 90 mukanya 5 atau 6 lah ya, 6 panjang 15 lu mau bagi berapa ya? Iya. Jadi kalau meter tuh jadi kayak kontrakan, kosan gitu. Iya Pak, jadi kalau buat gua dan nggak mungkin 6 Pak, karena ada tembok kanan kiri. Ya nggak penuh 6-nya kan? Nggak penuh 6-nya. Jadi maksud gua kalau buat rumah pertama usahakan cari luas tanah yang memadai. Menurut gua pribadi ya. Karena tadi ini rumah bukan rumah buat lu jual kalau buat gua. Ini rumah yang bakal lu tinggalin seumur hidup kalau bisa. Gitu loh. Jadi dari awal konsep rumah pertama itu adalah konsep rumah yang bakal lu tinggalin, nggak ada gitu dalam jangka waktu pendek lu bilang nanti gue jual. Tapi orang-orang kalau berpikir kayak gitu lebih susah lagi punya rumah. Betul Pak. Serius Pak. Ngerti loh, lebih susah lagi punya rumah. Ini bahkan ya, ini yang Bang Kelly kasih nih link ini. Ini dialik, lebarnya cuma 5. Tinggal sama orang tua, sama istri, sama anak. Tapi dia ngebelah lagi jadi 2 bangunan, lo kebayang gak tuh? Jadi makan kalau menurut gue sih ngeliatnya itu tadi ya, sebenarnya permasalahannya itu teritori Pak. Kalau luasan itu bisa disiasatin sih kalau menurut gue sebenarnya ya. Dengan adanya desain atau apa itu bisa disiasatin, karena kalau luasan itu bicaranya kita psikologis ruang Pak. Psikologis ruang. Lu tinggal di ruangan 3x3 yang tertutup sama contoh misalkan dengan ruangan 3x3 tapi lu open dengan ruangan 5x5 tapi tertutup. Lebih enak itu psikologisnya lebih enak menurut gua 3x3 yang open. Nah menurut gua gini, ini kan ada beberapa hal yang belum kita address nih isunya nih. Buat para pendengar setia kita mungkin kita bisa udah banyak aja yang dengar. Udah ada 2.700 yang pendengar. Ini kita udah kebanjiran surat dari fans Pak. Iya. Udah repot lah pokoknya. Di dalam kepala kita masing-masing lah ya. Nah maksud gua ini kita cut dulu. Kita nanti masuk ke episode 2. Kita mungkin nanti akan lebih nyasar desain, gimana sih enaknya tuh ditempatin di lantai 1 apa lantai 2 atau gimana yang kayak gitu-gitu ya. Ya mungkin Pak Kelly bisa ditutup dulu. Oh siap. Kita sudahi dulu diskusi soal rumah idaman ini untuk episode pertama. Tapi bukan berarti akhir ya, karena kita masih akan goyang lagi nanti. Kalau tadi kita sepakat bahwa privasi itu penting, ya kan? Itu kayaknya kita semua sepakat ya, privasi itu penting. Persoalannya tinggal kalaupun tadi kita bicara soal model klaster, pagar tinggi itu masing-masing orang punya pilihan yang ininya ya. Luas tanah, luas tanah dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita ngomongin gimana memanfaatkan ruang yang semakin terbatas dan semakin mahal itu. Jadi sesuatu yang bisa kita siasati lah ya Pak. Nyaman tinggali ya. Dan bukan cuma soal lu 2 keluarga karena ada mertua atau apa. Satu hal yang nggak kita bahas Pak. 2 tahun terakhir ini kita kerja di rumah. Itu keren. Itu iya nggak sih? Baru. Jadi rumah punya satu fungsi lain yang dulu mungkin nggak kita bayangin gitu ya. Kita akan masuk ke sana di episode kedua. Siap. Thank you. Bye bye.